Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi. Oke, materi kita selanjutnya adalah logaritma. Apakah itu logaritma? Mari kita simak bersama-sama. Di sini sudah saya jelaskan ya, jadi sudah ada penjabarannya. Logaritma merupakan kebalikan atau inverse dari eksponen. Nah, ketika ada A pangkat N sama dengan B, bisa kalian ubah menjadi logaritma, yaitu A log B sama dengan N. Bisa kalian perhatikan letak A, N, dan B. Dengan syarat A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, B lebih dari 0. Dalam logaritma, jadi yang A log B sama dengan N ini bisa kalian perhatikan A sebagai bilangan pokok atau basis logaritma. B sebagai numerus atau bilangan yang akan dicari nilai logaritmanya. Sedangkan N merupakan hasil logaritma atau nilai pangkat. Ya, jadi ketika ada eksponen bisa kita ubah bentuknya menjadi logaritma dengan struktur seperti yang saya sampaikan itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat logaritma. Di sini ada 3 sifat logaritma yang menjadi dasar dalam pengerjaan operasi logaritma. Nah, ada sifat ketika A log 1 itu hasilnya adalah 0. Jadi berapapun A-nya ketika bentuknya adalah A log 1 sama dengan 0. Di sini bisa kita buktikan dengan eksponen. Jadi eksponen kan A pangkat N sama dengan B. Nah, tadi kan A log 1 sama dengan 0. Kita ubah jadi eksponen. A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, jadi benar ya. Yang kedua ini ada A log A sama dengan 1. Kita buktikan dengan eksponen. Nih, bisa kalian perhatikan A-nya ini, B-nya ini, N-nya ini. Kita ubah menjadi eksponen. Jadinya A
pangkat N ya, N-nya berarti kan yang ini. 1 sama dengan B, B-nya berarti yang ini. Sama dengan A. Kemudian ada juga A log A pangkat N sama dengan N. Jadi di sini pangkatnya N ini kita tarik ke depan. Jadi ketika ada logaritma paling belakang itu berpangkat, pangkatnya bisa kita tarik ke depan. Nah, selanjutnya ini, jadi ketika ada A log B kali C, jadi di sini perkalian, bisa kita pecah menjadi penjumlahan. Dengan syarat bilangan pokoknya atau basisnya harus sama. Kemudian untuk pembagian, kita ubah, kita pecah menjadi pengurangan. Syaratnya juga sama, basisnya harus tidak diubah ya. Selanjutnya ketika ada A log B pangkat C, itu bisa kita ubah menjadi C kali A log B. Sama seperti yang sifat ketiga tadi, ketika ada bilangan berpangkat yang paling belakang itu bisa kita tarik ke depan. Selanjutnya yang terakhir A log B itu bisa kita ubah bentuknya menjadi C log B dibagi C log A. Perhatikan itu bentuknya. Dengan syarat C tidak sama dengan 1. Untuk lebih jelasnya, kita masuk pada contoh soal. Kita akan membahas contoh soal bentuk A log B kali C sama dengan A log B ditambah A log C. Yang perlu kalian perhatikan di sini ya. Jadi untuk perkalian diubah menjadi penjumlahan basis tetap. Contoh 1 seperti ini. Kita gunakan sifat yang tadi, berarti menjadi 6 log 4 dikali 9. Sama dengan 6 log 4 kali 9 berapa? 36 ya. 6 log 36. Di sini ada 36, kita ubah menjadi bilangan berpangkat. 6 log 6 kuadrat. Nah, tadi ketika ada bilangan berpangkat yang paling belakang, itu bisa kita tarik ke depan pangkatnya. Jadi bisa kita ubah menjadi perkalian. Ini berubah menjadi 2 dikali 6 log 6. Di sini ada 6 log 6. 2 kali 1 sama dengan 2. Untuk contoh soal yang kedua, bisa kalian perhatikan. Di sini kita ubah menjadi 20 log 4 dikali 5. Sama dengan 20 log 20. Sama dengan, nah, bilangan pokoknya 20, numerusnya 20. Jadi sama antara yang atas dan bawah ini, otomatis hasilnya adalah 1. Oke, di sini akan saya tambahkan untuk penulisan. Jadi dalam logaritma penulisannya harus sesuai dengan letak. Ketika ada 6 log 6 itu tidak sama dengan 6 log 6. Jadi yang 6 log 6 ruas kiri ini tidak sama dengan 6 log 6 yang ruas kanan. Kenapa berbeda? Bisa kalian perhatikan. Jadi kalau yang depan ini 6 ini
Ini ya, 6-nya beda. Di sini yang satu di bawah, yang satu di atas. Untuk yang atas ini merupakan bilangan pokok atau basis. Jadi untuk penulisan logaritma. Jadi kalau logaritma itu di atas. Sedangkan yang depan ini 6 log 6, 6-nya ini karena di bawah itu diartikan sebagai 6 dikali log 6. Nah, jadi beda ya. Nanti silakan berhati-hati dalam menulis logaritma. Letak-letaknya harus sesuai. Kita lanjutkan untuk bentuk soal selanjutnya. Kita akan membahas A log B dibagi C sama dengan A log B dikurangi A log C. Hati-hati ya, atas dikurangi bawah. Jangan kebalik, bawah dikurangi atas. 3 log 12 kurangi 3 log 4. 3 log 12 dibagi 4. Sama dengan 3 log 3. Sudah sama basis dan numerus, sama dengan 1. Ya, mudah kan? Selanjutnya yang agak rumit di sini ada 2 log 0,25. Nah, bagaimana kira-kira? Di sini bentuknya desimal 0,25. Jangan khawatir. Jadi bisa kita manipulasi. 2 log 0,25 ini kita ubah menjadi 25/100. Sama dengan 2 log 25/100 itu kalau kita sederhanakan kan jadinya 1/4. Nah, selanjutnya ini sama dengan, ini ada 1/4 ya, 2 log 1/2 pangkat 2. Jadi 4 yang di bawah dibentuk 2 pangkat 2. 2 log ini di bawah, pecahan kita naikkan ke atas dengan syarat pangkatnya dinegatifkan. Jadi bukan bilangannya tapi pangkatnya saja. Di sini ada bilangan berpangkat, otomatis pangkatnya kita tarik ke depan. Sehingga berubah menjadi negatif 2 dikali 2 log 2. Sama dengan negatif 2 dikali 2 log 2, 1 ya, 1. Ini 2 log 2, hasilnya 1 tadi. Negatif 2 dikali 1 sama dengan negatif 2. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang terakhir. Oh, belum terakhir, yang ketiga ya. A log B kita ubah menjadi C log B dibagi C log A dengan C tidak sama dengan 1. Kalian perhatikan di sini untuk pemecahannya yang belakang jadi atas, yang basis yang atas ini dijadikan bawah, dengan basis baru harus sama. Contoh soalnya seperti ini. 3 log 2 sama dengan M dan 3 log 5 sama dengan N. Tentukan nilai 4 log 5. Nah, ini kan bisa kalian perhatikan bahwa tidak ada kesinambungan antara yang diketahui dan yang ditanyakan. Yang diketahui tadi 3 log 2 dan 3 log 5, sedangkan yang ditanyakan 4 log 5. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Bisa kalian perhatikan. Jadi di sini 3 log 2 kan M, 3 log 5 N. Sama-sama mengandung angka 3. Jadi yang diketahui tadi kan ada 2, 3 log 2 dan 3 log 5.
tapi sama-sama mengandung angka 3. Otomatis C-nya kita ambil angka 3. Jadi ini kita ubah menjadi 3 log 5 dibagi 3 log 4. Nah, kalau 3 log 5 kan sudah diketahui itu N sebagai N. Tapi yang bawah ini ada 3 log 4. Nah, kita apakan kira-kira? Jadi kita manipulasi terlebih dahulu bentuknya, kita ubah 3 log 5 dibagi 3 log 2 pangkat 2. Jadi 4 kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Sama dengan 3 log 5 dibagi, nah di sini ada pangkat ya, tadi bilangan berpangkat, pangkatnya ditarik ke depan, 2 dikali 3 log 2. Oke, sekarang sudah bisa kita sesuaikan dengan soal. Di sini ada 3 log 5, tadi 3 log 5 itu adalah N, sedangkan 3 log 2 adalah M, sehingga penulisannya bisa kita ubah menjadi N dibagi 2M. Selesai. Ya. Jadi masih simple ya. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa mencari materi pada literatur lain atau bisa bertanya kepada saya. Oke, saya rasa cukup sampai sekian terlebih dahulu pertemuan kita kali ini. Akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, insya Allah minggu depan. Saya akhiri, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.